Ngopsan, santai ngobrolnya, padat isinya. Halo sahabat ngobrol, ketemu lagi di edisi Ngopsan, ngobrol santai, santai ngobrolnya, padat isinya. Nah, di edisi kemerdekaan kali ini kita kedatangan salah satu relawan tangguh sesuai dengan tema kemerdekaan kita di tahun ke-76 ini ya, tahun kemerdekaannya, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, bersama saya di studio Ngopsan kali ini sudah ada Bang Nanda. Halo Bang Nanda. Hai Ulfa. Oke, Bang Nanda adalah salah satu relawan dari Rumah Relawan Remaja ya, Dari Bang Nanda. Rumah Relawan Remaja. Nah, Bang Nanda, kita ngobrol dikit nih terkait dengan profilnya Bang Nanda dulu deh. Sebenarnya Bang Nanda background pendidikannya di mana sih, Bang? Saya dulu pendidikannya itu memang background pendidikan saya di keguruan ya, di Tarbiyah UIN Araniri. Dan ya saya masuk 2011 sama 2016. Kemudian baru bergabung di Rumah Relawan Remaja. Oke, berarti selesai kuliah langsung bergabung menjadi Relawan di Rumah Relawan Remaja. Oke, Ya, gitu. alasan yang mendasari Bang Nanda menjadi relawan apa, Bang Nanda? Sebetulnya di pertama saya kan setelah lulus kuliah itu sempat juga ngajar itu kayak dibagi jam oleh guru pamung saya di tempat PPL. Kemudian tiba-tiba saya lihat di Facebook kalau nggak salah waktu itu ada penerimaan relawan baru di Rumah Relawan Remaja, dan yang saya pikirkan ketika saya lihat flyer itu bahwa saya bisa jalan-jalan nih, karena kan waktu itu menerima guru impian, itu sebutan relawan yang akan ditempatkan di desa-desa di Rumah Relawan Remaja, yang akan ditempatkan di 5 desa di beberapa tempat di Aceh. Jadi dalam bayangan saya adalah wah, ini kesempatan nih untuk jalan-jalan. Jadi saya masuk ke situ gitu. Jadi niat awalnya adalah untuk jalan-jalan. Oke. Dan kemudian ternyata pas udah 1 tahun, ternyata banyak hal yang didapatkan. Jadi yang tadinya cuma jalan-jalan, akhirnya ya saya memutuskan untuk melanjutkan untuk berada di Rumah Relawan Remaja itu. Oke, baik. Berarti yang awalnya niatnya untuk jalan-jalan, terus ternyata ketagihan ya, keterusan dari relawanan berarti ya. Oke, Bang Nan, itu kalau boleh tahu programnya program apa sih, Bang Nan? Itu namanya program Pustaka Kampung Impian. Jadi program Pustaka Kampung Impian itu adalah program belajar alternatif untuk anak-anak yang ada di beberapa desa di pedalaman Aceh mungkin ya. Biasanya pemilihan desanya itu berdasarkan yang aksesnya itu susah, kemudian juga desa yang terkena bencana, juga desa yang masuk ke dalam kategori-kategori sulit untuk dijangkau atau dijamah. Jadi kita datang ke situ. Oke, gitu. baik. Tadi Bang Nanda sebutkan bahwasanya semua lokasi dari Pustaka Kampung Impian tersebut adalah wilayah-wilayah pedalaman dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Iya. Nah, bisa nggak sih Bang Nanda diceritakan bagaimana per desa tersebut punya karakteristik berbeda tentunya, Iya, kan? benar. Dan untuk Bang Nanda sendiri sebagai relawannya pasti punya kesan yang berbeda juga nih, sahabat Ngopsan. Nah, Bang Nanda bisa ceritakan nggak bagaimana perbedaan antara satu desa dengan desa yang lainnya, aksesnya seperti apa gitu? Karena kan kita tahu daerah pedalaman itu pastinya tidak mudah, cuma orang-orang tangguh ya yang bisa datang ke sana gitu. Oke, gimana Bang Nanda? Jadi memang setiap desa itu memiliki karakter sendiri ya, memiliki hal-hal unik yang mungkin ada di desa ini nggak ada di desa lainnya gitu. Jadi pertama waktu itu saya ke Pulau Aceh, itu pertama sekali setelah bergabung ke Pulau Aceh, dan waktu itu saya lihat sih ada satu desa yang memang pendidikannya bisa dibilang agak sedikit sulit ya, karena mereka akses keluar masuknya itu sangat susah, karena jalannya itu bisa dibilang kalau jalan darat ya sangat-sangat jelek, sangat-sangat rusak, sangat-sangat berbatu gitu, nggak bisa dilewati. Dan mereka jadi anak-anak di dalam desa tersebut cuman sekolah SD dan akhirnya nggak bisa melanjutkan pendidikan keluar gitu.
sementara jalur laut juga tidak ada akses boat pada waktu itu ya, tidak ada akses boat setiap hari, jadi susah untuk mereka keluar masuk gitu. Tapi kita bisa melihat semangat anak-anak itu kan luar biasa. Jadi kayak dari situ wah ternyata ada ya desa-desa yang ternyata seperti ini gitu. Karena basicnya kan kalau kayak saya mungkin hidup di tempat dimana semuanya mudah gitu kan, ya ternyata ada gitu. Dan masyarakatnya ternyata ya karena mungkin di Pulau Aceh itu kebanyakan masyarakat Aceh seperti masyarakat Aceh biasa, cuman seperti nggak nyangka ya kalau di Aceh tuh ada desa yang seperti itu. Iya gitu. benar, seperti wah kayak dulunya mungkin saya lihat di TV tapi wah ini ada langsung. Gitu. Berarti Laskar Pelangi ternyata ada di Aceh. Ada gitu, ya? ada. Dan juga ada desa kayak desa Sarabaru. Itu tidak ada sinyal. Wow. Sama sekali nggak ada sinyal karena ketika kita masuk ke desa itu ada di Aceh Selatan. Ketika kita masuk ke desa itu otomatis kita meninggalkan dunia kita. Berarti meninggalkan dalam artian meninggalkan dunia kita, komunikasi dengan keluarga, apa mungkin selama ini kita sibuk lihat berita di gadget gitu segala macam kan nggak bisa lagi. Tapi ternyata ketika di dalam itu tidak sesusah bayangan gitu, karena pertama masuk ini nggak ada sinyal, gimana nih hubungi keluarga, gimana biasa udah terbiasa dengan gadget, gimana nih. Ternyata pas masuk nyaman ya hidup seperti ini gitu, hidup tanpa gadget, hidup tanpa, karena di desa itu nggak ada jalur darat jadi nggak ada sepeda motor, tanpa asap, cuma dengan alam tuh nyaman gitu. Jadi sebenarnya detox pernafasan sekaligus detox dari media sosial. Benar. Bagus untuk kesehatan jiwa raga gitu ya kan. Nah untuk ke Sarabaru itu aksesnya kan tadi nggak ada jalan nih Bang. Iya, nah terus kita untuk bisa menjangkau desa Sarabaru itu gimana sih? Untuk menjangkau desa itu kita ini kalau kita dari Banda otomatis kan harus ke namanya Jambor TK, itu ada di Kecamatan Menggamat. Dan dari Menggamat itu nanti kita naik, kalau mereka sebutnya itu stempel, dan stempel itu bentuknya kayak perahu atau rakit gitu, tapi cuman bisa muatnya itu kalau lebar itu cuman untuk satu orang doang. Jadi misalnya kita berdelapan itu duduknya itu berderet panjang gitu. Biasanya muat kalau nggak ada barang itu sampai 8 orang, tapi kalau ada barang berarti 4 orang atau 5 orang. Jadi kita menghabiskan waktu dari situ sekitar 2-3 jam. Itu 2-3 jam perjalanan laut, sungai atau apa? Sungai, perjalanan sungai. Ya gitu. Dan itu tergantung arus juga karena kan berlawanan arus. Kalau misalnya airnya lagi besar, ya otomatis akan lebih lama perjalanan. Tapi kalau airnya ya sedikit kecil, arusnya juga kecil, insya Allah cepat sampai gitu. Mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Tapi kalau air besar ya sampai 3,5 jam gitu, kurang lebih. Berarti sahabat Ngopsan, kita sudah dengar nih 2 cerita dari desa yang pernah dikunjungi oleh Bang Nanda sebagai relawan dari Rumah Relawan Remaja dengan program Pustaka Kampung Impian, yaitu di Desa Laping, Pulau Aceh, dan juga Desa Sarabaru di Aceh Selatan. Nah, sepertinya ada 3 desa lagi yang menarik juga kalau didengarkan Bang Nanda. Nah, mungkin bisa diceritakan biar lengkap nih paketnya, seluruh hal yang pernah Bang Nanda rasakan di wilayah-wilayah yang tidak biasa. Gimana Bang Nanda? Oke, jadi desa lainnya itu ada Bah Serempah, dan itu desanya tetanggaan. Mungkin kalau teman-teman Ngopsan ya pernah lihat berita tahun 2013 tentang gempa di Gayo, itu pasti tahu desa itu karena memang 2 desa itu yang paling parah. Dan mungkin serunya di sana karena cuaca dingin kali ya, cuaca dingin, terus karena masyarakatnya berkebun, jadi biasanya aktivitas malam itu cuma sampai jam 8 atau jam 9. Selebihnya itu udah tenang. Jadi kita kalau misalnya di Banda ataupun mungkin di tempat yang memang banyak sepeda motor kan ribut kan. Kadang-kadang jam 12 malam sama kayak maghrib. Tapi di sana jam 8 atau jam 9 itu udah sepi dan cuman mencekam, dalam artian kayak dingin menyelimuti gitu. Dingin, senyap, yang terdengar hanya suara-suara alam, jangkrik dan lain sebagainya. Dan itu kayak di ini ya, kayak dulu kita baca di novel, sekarang kita merasakan langsung. Dan pastinya kopi Gayo sih peneman paling enak gitu. Maksudnya karena kopi di sana kan kopi ya kan, jadi kayak tiap harinya rasa kopinya itu sangat enak menemani kesejukan kita itu gitu. Oke, baik. Oke, desa terakhir. Nah, desa terakhir itu Balingkarang, Aceh Tamiang. Itu juga unik. Jadi
sungai, tapi pantainya itu biasanya kan bebatuan ya, sungai pada umumnya, tapi ini pasir, persis seperti di laut. Pasir, memang pasir, dan warna pasirnya juga bagus gitu. Jadi saya pertama datang ke situ tuh kayak ini sungai tapi kok pantai gitu. Kayak saya baru pertama kali datang waktu itu dan melihat itu kayak sesuatu yang wah gitu ya. Dan ternyata juga satu lagi memang tidak hawanya tidak sejuk kayak Mbah Serempah tadi, karena memang Mbah Serempah kan di Takengon kan, yang notabene memang tempat sejuk. Di Balingkarang tempatnya nggak sejuk tapi berkabut. Jadi kalau kita mau lihat kabut ala Korea mungkin ya kan, nah itu pagi-pagi kita bangun subuh kita seperti bermain dengan kabut, dan itu gitu indah sekali. Berarti kalau seperti itu daerahnya juga daerah tinggi, untuk akses ke sana itu ada jalur daratnya atau cuma bisa jalur sungai, Bang Nanda? Itu bisa 2 jalur sebetulnya, bisa sungai, bisa dengan darat. Tapi selama ini saya mungkin setelah 5 tahun pernah berkegiatan di situ, cuma sekali pernah jalur sungai. Selebihnya jalur darat. Nah, jalur darat itu juga dia tergantung cuaca. Kalau misalnya hujan deras itu kan ada longsor-longsornya, dan biasanya kita naik pick up ya dari Kuala Simpang menuju ke Balingkarang itu, karena Balingkarang desanya itu memang pedalaman perbatasan antara Aceh Tamiang dengan Aceh Timur. Jadi susah sih ketika hujan gitu. Cuman ya kadang-kadang mobil itu didorong segala macam, akhirnya juga sampai ke desa tersebut. Berarti perjuangan gitu. Ke desa Balingkarangnya terletaknya di situ ya. Iya, misalnya jalur daratnya itu juga bukan jalur darat yang mulus beraspal, enggak ternyata. Tapi karena Aceh Tamiang mungkin identik dengan perkebunan kelapa sawit. Iya, kelapa sawit benar. Jadi mungkin jalannya seperti jalan perkebunan ya. Iya, benar-benar perkebunan, dan memang nggak ada aspal, memang ya kita turun, kita dorong begitu, nanti nyangkut lagi mobilnya, turun lagi, dorong lagi. Tapi Bang Nan, untuk kesana itu desanya langsung di pinggir jalan, maksudnya kita langsung bisa akses ke desanya atau harus nyambung dengan transportasi lain lagi nih? Kita harus menyeberangi sungai, dan karena nggak ada jembatan, jadi salah satu alat transportasi untuk menyeberangi sungai itu namanya getek. Nah, itu getek itu juga unik sebenarnya. Unik banget. Saya baru pertama kali lihat itu kayak semacam apa ya, besi. Kalau dulu pertama kali datang masih kayu yang dirakit sedemikian rupa seperti ada rumah segala macam gitu, jadi diseret dengan tali untuk membawa kita dari seberang jalan ke desa tersebut. Nah, sekarang terakhir saya pergi udah sedikit bagus, saya udah dibuat dengan besi gitu. Jadi sebenarnya setiap desa itu walaupun jauh tapi punya karakteristik karakter dan ya? Keunikannya tersendiri. Oke, nah Bang Nanda, ini sahabat Ngopsan semuanya, kita penasaran nih sebenarnya dari 5 desa yang sudah Bang Nanda ceritakan dengan karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik yang unik-unik, dan juga banyak hal yang berkesan. Ada nggak sih hal berat yang menurut Bang Nanda selama 5 tahun menjadi relawan itu yang Bang Nanda harus lalui dan berhasil dilalui seperti itu? Gimana? Kalau secara pribadi mungkin itu dari izin ya, itu secara pribadi. Jadi secara pribadi izin orang tua, dalam artian ketika kan orang mungkin masyarakat berpikir relawan itu sama juga dengan tidak ada pekerjaan gitu. Jadi orang tua saya sulit sebetulnya memberikan izin saya untuk berkegiatan seperti ini, apalagi kan ini berkelanjutan sampai 5 tahun, dan saya juga setiap kali meyakinkan orang tua saya ya pasti, kenapa kamu tidak memilih untuk menjadi PNS, memiliki pekerjaan yang layaknya pekerjaan mungkin bagi orang tua, yang dianggap pekerjaan gitu, supaya kamu hidupnya nanti mudah, ada pensiunnya segala macam. Nah, itu salah satu ketika saya meyakinkan orang tua saya itu menjadi salah satu hal terberat sebetulnya. Itu dari segi pribadi. Kalau dari desanya, karena mungkin kami kan kegiatannya perpustakaan ya, lebih kepada pendidikan. Di awal-awal dulu sempat ada satu desa itu tidak menerima dalam artian apaan sih yang mereka lakukan dengan anak-anak kita gitu. Berarti penolakan langsung dari masyarakat gitu. Tapi kita juga kan nggak mungkin bisa menyerah kan, maksudnya yang namanya kita datang untuk masyarakat
bisa dibilang mereka tidak mengerti nih kegiatan kita. Bukan berarti ketika waktu itu ditolak ya kita menyerah, tapi kita berusaha meyakinkan gitu. Makanya tiap kali di desa itu pada akhir sebelum kita pulang biasanya ada pameran dan juga pertunjukan film apa yang kita lakukan gitu. Jadi itu untuk menyajikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang kami lakukan gitu. Kami bawa buku kepada adik-adik di sana, terus kami juga mengajarkan ABC, kami mengajarkan baca tulis untuk adik-adik gitu, mengajarkan kelas seni juga. Jadi masyarakat bisa lihat pada malam terakhir itu, dan saat itu baru mereka tahu oh ternyata kegiatannya ini ya untuk anak-anak kami gitu. Karena di awal-awal juga pernah kami lagi bisa dibilang ngajar di kelas itu dijemput, ayo kita ke kebun gitu. Berarti muridnya dijemput sama orang tuanya, yuk ngapain kalian belajar gitu. Misalnya kakak kota itu mereka punya uang untuk sekolah tinggi, sementara kamu kita punya kebun gitu. Kan itu sebenarnya cerita-cerita kayak di buku kan, tapi ada ternyata gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kita terus yakinkan mereka dan terus kita perlihatkan apa yang kita lakukan. Kita juga selain dengan anak-anak tadi, kita juga berbaur dengan masyarakat. Pada akhirnya ya mereka tahu gitu. Sampai sekarang alhamdulillah udah 5 tahun ketika kembali ke desa itu udah seperti pulang kampung, nggak lagi kayak ke desa. Berarti orang gitu. Yang awalnya terasa seperti orang asing, terus asing. Sekarang kalau balik seperti keluarga sendiri gitu. Seperti keluarga sendiri, kayak pulang kampung kayak lagi pulang ya. kampung gitu. Jadi penerimaannya bagus. Ada juga dulu penolakan gara-gara dikira kami itu adalah bagian dari kampanye pilkada. Iya, jadi itu waktu itu kalau nggak salah ke desa mana ya, lupa juga. Waktu itu mau pemilihan dan itu baru masuk. Jadi karena memang kan banyak tuh bantuan yang masuk, banyak juga orang-orang yang datang yang mungkin sebelumnya nggak pernah dikunjungi ke desa itu udah datang. Kebetulan pada momen yang sama kami datang, jadi dikira juga bagian kampanye, tapi kita tetap melakukan tugas kita dan akhirnya juga kita tampilkan ke masyarakat ini yang kita lakukan. Akhirnya mereka menerima, karena kan selain dengan anak-anak juga kita punya kelas dengan ibu-ibu, jadi kayak mendaur ulang karung beras menjadi tas kan. Mereka itu di sana kebanyakan pekebun kan, jadi biasanya mereka bawa tas untuk ya bekal makan apa segala macam. Jadi kita buat bahan-bahan dari kain bekas ataupun karung bekas ataupun apapun yang bisa diubah jadi tas ya kita buat jadi tas. Jadi ibu-ibu dan masyarakat juga bisa lihat oh ternyata mereka bukan untuk kampanye ya gitu, mereka bukan anak kuliah ya, karena juga ada yang kira anak masih mahasiswa gitu ya. Oke Bang Nan, itu kan mungkin kalau misalnya hal terberat dari segi kegiatan, memulai kegiatan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya hidup nih, mungkin sahabat Ngobsan kita juga penasaran bagaimana sih sahabat-sahabat relawan ini hidup di desa yang bisa kita bilang tidak biasa, aksesnya susah, perbekalannya seperti apa. Nah itu mungkin bisa diceritakan Bang Nan gimana sih bisa bertahan gitu. Jadi mungkin gini juga ya, orang-orang kadang mungkin saya tidak tahu bagaimana orang-orang di luar sana menjalani kehidupannya sebagai relawan gitu. Tapi kalau saya pribadi, karena memang kan saya bisa dibilang saya juga tidak berani menyebutkan diri relawan pada dasarnya. Mungkin bisa dikatakan orang yang sedang berkecimpung di dunia relawan gitu kan. Jadi salah satu kalau untuk kehidupan sehari-hari yang beratnya adalah kalau ketika di sana kan kita hidupnya itu udah seperti masyarakat kan, jadi tidak ada istilahnya kalau kita di sini masak misalnya pakai kompor gas, sementara di desa kita pakai kayu, gitu. Jadi, nah di situ juga kita belajar. Mungkin kita di sini ya kadang-kadang beli, kadang-kadang pakai kompor gas yang tinggal putar masakannya dalam beberapa menit siap. Sementara ini kita harus cari kayu dulu. Kalau misalnya kayak kayu itu nanti basah karena hujan, kita harus keringkan dulu, habis itu kita simpan di tempat yang bagus, habis itu kita ambil untuk masak gitu kan. Dan itu di awal-awal sangat berat karena kita harus masak nih. Belum lagi kita mikir masak dengan kayu yang kayunya kadang-kadang cuma asap doang kan belum pernah. Jadi menghidupkan api gimana sih caranya gitu, sampai di tim itu kita diskusi gimana menghidupkan api. Tapi perlahan-perlahan kita tahu bahwa memang kehidupan seperti itu bagus juga untuk pengalaman kita gitu. Bisa jadi lebih bersyukur nggak sih? Jadi lebih bersyukur pastinya gitu. Karena bisa jadi nanti kita punya pasangan, kan kita tidak tahu ya, punya pasangan mungkin ya
bisa jadi orang-orang yang hidup di desa juga, dan kita otomatis harus berbaur seperti mereka gitu. Berarti secara tidak langsung relawan itu punya daya survive yang luar biasa sebenarnya. Mau tidak mau itu harus. Iya, karena harus kondisi lapangan menuntut seperti itu. Oke, Bang Nan, selama 5 tahun berkecimpung di dunia relawan, hal yang paling mengesankan menurut Bang Nanda, tadi kan hal yang terberat ya. Sekarang hal yang paling mengesankan mungkin ketika Bang Nanda tidak lagi di dunia kerelawanan dalam artian berkecimpung secara penuh. Nah, apa sih hal yang paling Bang Nanda ingat dan terkesan banget? Itu mungkin bisa di mungkin yang paling berkesan itu kalau dari segi anak-anak, pernah kejadian jadi ketika kita bawa buku, kan kita bawa buku dari sini, ada di awal-awal itu kayak mereka melihat sampul buku itu kayak sesuatu yang baru bagi mereka. Mungkin kalau kita dikasih HP kan senangnya girangan sekali ya, jadi mereka melihat buku dongeng, terus mereka kayak meraba sampulnya itu dengan penuh, wah ini sesuatu yang baru dan saya sangat menyenangi gitu. Jadi ekspresi anak-anak itu gimana ya, membuat kita ya Allah ada gitu kondisi yang seperti ini gitu, dimana kadang-kadang kalau di tempat kita di Banda Aceh atau di mana, buku itu menjadi sesuatu yang biasa, mungkin tergeletak di atas meja gitu kan ya, kalau dibaca, tapi ini mereka dari sampulnya aja ketika mereka raba itu menjadi sesuatu yang ya sangat dalam gitu ya, kalau kita lihat ekspresi mereka gitu. Terkadang memang hal yang biasa menurut kita justru jadi hal luar biasa bagi orang lain. Iya, benar banget gitu. Terus kalau dari segi masyarakat, ketika mungkin mereka tanya kita ya, kan kadang-kadang kita relawan itu maksudnya ada kadang-kadang teman kita yang datang, kadang-kadang kita. Jadi ketika teman kita datang, apalagi ditanya itu secara personal, si ini kemana gitu, si itu kemana, si Nanda kemana, si siapa kemana, itu ketika ditanya kan berarti kita udah diterima kan. Itu menjadi sesuatu yang sangat ya tidak bisa dinilai gitu, sangat dalam harganya. Diingat gitu. Diingat terus gitu sampai ditanya, kadang-kadang juga kapan datang lagi gitu. Itu sangat luar biasa. Pertanyaan sederhana yang sebenarnya buat kita, oh ternyata aku diterima dengan baik. Iya, benar. Sini gitu, bahkan sangat berkesan. Oke, Bang Nan, ini kan edisi kemerdekaan. Iya. Nah, jadi tema kemerdekaan kita di tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh nih. Nah, ada nggak sih menurut Bang Nan hal-hal dunia kerelawanan yang mungkin bisa dicoba oleh anak-anak muda sekarang, baikkah itu dengan anak muda milenial atau mungkin ya, karena kan kita tahu nih tidak semua anak muda mungkin bisa punya kekuatan yang lebih dan juga keinginan yang kuat untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang luar biasa tadi gitu kan, walaupun tidak menutup kemungkinan juga sangat banyak anak muda yang peduli terhadap daerah yang tidak biasa gitu. Nah, menurut Bang Nan, apa sih hal kerelawanan yang bisa dicoba oleh anak-anak muda? Ya sebetulnya saya pikir kalau kata-kata relawan itu kan kata-kata kita penyediaan diri dalam artian kita bersedia untuk katakanlah itu mengabdi ataupun memberi dalam bentuk apapun gitu. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dari segi finansial ataupun materi, ketika mereka tidak punya waktu tapi mereka bisa memberikan materi tersebut ataupun finansial tersebut untuk mendukung teman-teman relawan mungkin yang ya bisa mereka salurkan ke desa, itu juga salah satu bentuk kerelawanan gitu. Ada juga yang mungkin ya seperti saya tidak punya materi ataupun finansial tapi saya memiliki waktu dan kemauan gitu, ya saya jalankan gitu. Jadi istilahnya penyebutan kata relawan itu sendiri lahir kan karena apa yang kita lakukan gitu. Kita tidak bisa juga melabeli diri wah saya relawan atau apa gitu. Jadi mungkin yang bisa dicoba oleh teman-teman di luar sana, kalau memang berkeinginan ataupun berkemauan untuk berkegiatan seperti ini, ya lakukan mungkin dari hal yang mampu gitu. Kalau memang mampunya dari segi finansial, ya mungkin bisa disumbangkan, ataupun kalau memang mampu dari segi waktu dan kemauan ya silahkan coba gitu. Karena juga kita tidak boleh berpikir bahwa relawan itu adalah orang yang sudah siap kemudian datang untuk membantu orang lain gitu. Tapi kita sendiri proses belajar menjadi manusia kan,
istilahnya membantu orang itu kan bukan hanya pekerjaan relawan, tapi pekerjaan manusia gitu. Manusia ketika hidup itu kan harus membantu gitu. Jadi sebetulnya semua manusia itu harus menjadi relawan. Berarti sebenarnya membantu itu adalah pekerjaan rumah setiap penduduk yang ada di bumi ya. Iya, gitu. Jadi istilahnya yang penting ketika kita mau jadi relawan itu bukan dalam artian bahwa kita cukup nih, kita orang yang cukup, kita orang yang mampu, kita datang untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya dalam tanda kutip, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, tapi kayak saya punya keinginan untuk bergelut di bidang dalam artian kita siap bekerja tanpa upah, ataupun mungkin kita siap untuk bekerja dengan upahnya sedikit, tetapi kita mau mendedikasikan diri ke hal-hal yang bersifat yang membantu orang lain, ya mungkin itu yang bisa dilakukan gitu. Dan juga sebetulnya hal yang paling bagus ya, ataupun paling dekat yang bisa dilakukan oleh teman-teman dimanapun adalah salah satunya adalah menghabiskan makanan. Sesederhana menghabiskan makanan itu sudah bagian daripada kita berkontribusi. Iya, berkontribusi gitu. Jadi kadang-kadang kan orang berpikir, wah saya mau nih jadi relawan tapi saya nggak ada waktu, saya mau nih jadi ini jadi itu gitu. Jadi lakukan yang bisa aja. Misalnya menghabiskan makanan itu kan, makanan orang lain itu butuh. Banyak orang yang nggak punya makanan di luar sana gitu. Tapi daripada kita sibuk memikir saya mau jadi relawan tapi nggak ada waktu, saya sibuk pengen jadi relawan tapi orang tua saya nggak kasih, mending ya kita lakukan hal-hal kecil gitu. Habiskan makanan, terus juga mungkin kayak menjaga lingkungan, misalnya menjaga sampah sendiri, itu juga bagian daripada jiwa kerelawanan kita gitu. Oke, berarti relawan itu bekerja atas nama manusia. Atas nama manusia, bukan kita melebeli diri pekerjaan kita relawan nih gitu, kita harus membantu orang nih, kita udah oke nih gitu, enggak gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nanda untuk cerita-cerita tangguhnya, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Mengunjungi daerah-daerah yang tidak biasa dengan cerita-cerita yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Harapannya anak-anak muda nih, sahabat-sahabat Ngopsan semuanya bisa mengambil hal yang baik dari apa yang sudah Bang Nanda lakukan. Oke, di sesi terakhir kita ingin Bang Nanda berpesan untuk teman-teman muda, sahabat Ngopsan semuanya. Apa sih Bang Nanda pesannya untuk anak-anak muda? Mungkin seperti tadi sudah diungkapkan bahwasanya menjadi relawan tidak harus punya waktu dan lain sebagainya. Kamu bisa mulai dari diri sendiri. Tapi mungkin ada hal yang lebih dalam lagi ingin dipesankan kepada anak-anak muda? Apa ya? Mungkin cukup berpikir aja, sederhana sebetulnya, cukup berpikir bahwa segala hal baik yang kita lakukan kan akan kembali ke kita gitu. Meskipun orang yang akan mengembalikan kebaikan itu adalah bukan orang yang kita kasih kebaikan itu gitu. Jadi dunia kerelawanan ini ataupun dunia aktivitas kemanusiaan ini adalah cara kita membantu orang, dan itu hal baik. Jadi akan kembali ke kita hal baik gitu. Jadi ya lakukan semampu kita, lakukan hal baik semampu kita, insya Allah hal baik juga akan menghampiri kita. Oke, gitu. Baik. Terima kasih banyak Bang Nanda untuk waktunya sudah hadir berbagi di Ngopsan, ngobrol santai ngobrolnya padat isinya. Oke teman-teman, jadi kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kebaikan itu adalah koneksi dari satu orang akan menimbulkan kebaikan lainnya dan terus membentuk lingkaran positif yang akhirnya memberikan dampak yang baik juga terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, sekian dulu untuk edisi Ngopsan kali ini tentang relawan tangguh edisi kemerdekaan. Saya Ulfa bersama dengan narasumber kita Bang Nanda. Mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.